Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, pada Jumat kemarin, Barreskrim Polri resmi menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan terlapor Brigadir Joshua. Barreskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Barreskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya, Verdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Verdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama dua tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Namun usai pengakuan Sambo tersebut, kepolisian melalui Barreskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyidikan lebih lanjut. Dari temuan-temuan dalam penyidikan, motif soal pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diserapkan, kecil kemungkinan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah pengakuan Putri Chandrawati bohong? Yang jelas skenario awal yang disusun Verdi Sambo telah runtuh. Ya, teka-teki kasus tewasnya Brigadir Joshua hingga kini masih menyisakan pertanyaan publik. Mulai dari penetapan tersangka, motif pembunuhan hingga dugaan pelecehan yang sempat disangkakan di awal. Publik kemudian menanti keterangan dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang menjadi salah satu kunci kasus kematian Brigadir Joshua. Akankah kemudian Ibu Putri ikut terseret dalam kasus pembunuhan sang ajudan? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Jani Zulfa. Selamat sore, Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Agung. Sore Bu Eva. Langsung saja Bu Eva, ini kita sudah simak bersama juga informasinya. Kasus pelecehan PC sudah masuk SP3. Keluarga Joshua ini bisa lapor balik atau tidak? Ya, kalau karena ini sebetulnya delik biasa ya, bukan delik ajuan. Kalau kita bicara soal adanya laporan palsu ya di pasal 220 KUHP. Jadi bahwa sebetulnya untuk proses terhadap satu laporan yang dilakukan tidak benar gitu ya. Jadi peristiwanya sesungguhnya tidak ada sama sekali. Itu bahkan penyidik kalau kita lihat di peraturan Kapolri ya, bisa juga menggunakan form atau formulir ya, administrasinya formulir sebagai satu tidak pidana temuan gitu. Ya, yang menemukan adalah penyelidik atau penyidik sendiri. Jadi tidak perlu ada laporan dari pihak keluarga begitu, tapi penyidik bisa langsung saja. Betul, karena ini delik, inisiatif langsung bisa. Tapi kalau ternyata keluarga Joshua sendiri untuk membuat laporan ini bisa saja? Sangat mungkin. Kalau temuan saja bisa, apalagi kalau
bahkan keluarga dalam konteks ini yang dirugikan ya atas peristiwa itu. Ya, atau kalau kita bicara misalnya ada satu pasal lagi Mas, pasal 220 KUHP. Ya, itu penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. 200 ya, 320, sorry. Itu keluarga, ayah, ibu, adik gitu ya, bisa melaporkan. Kalau pasal 320 adalah delik aduan ya, ini penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kalau pasal 220 KUHP memberikan laporan palsu kepada petugas yang berwenang, itu delik biasa, artinya temuan pun bisa gitu. Artinya bisa terkena 2 pasal juga sekaligus begitu ya? Iya, betul. Tapi PC hingga kini masih boleh dikatakan bungkam begitu ya, masih silent. Bisa kena pasal menghalangi penyidikan juga? Ya kalau silent itu kan hak ya Mas ya. Ya kalau kita katakanlah di Amerika ada Miranda rules ya. Ada di sana right to be silent gitu ya. Jadi seorang yang diduga melakukan tindak pidana, dia boleh bahkan ingkar saja atau bohong saja boleh dalam konteks membela diri, apalagi sekedar diam gitu. Itu jadi hak dia. Ya, penyidik atau penegak hukum tidak bisa memaksa dia untuk mengaku. Ya, jadi saya kira ya kalau diam artinya kerja dari penegak hukumnya harus lebih keras mencari satu alat bukti lain ya untuk kemudian membongkar kebohongannya begitu. Baik, tapi artinya dengan diam tidak bisa begitu kena pasal menghalangi penyidikan. Ini hanya karena dia baik. Tidak, karena perbuatan itu dibenarkan dalam konteks HAM ya, jadi tidak melawan hukum begitu. Ini berarti PC tidak mungkin jadi tersangka begitu, atau mungkin atau tidak jadi tersangka dalam pusaran kasus ini? Ya, kalau yang bersangkutan memang orang yang kemudian melaporkan satu peristiwa pidana, atau barangkali dia meminta ya jasa katakanlah penasihat hukum gitu ya, pengacara untuk mengatasnamakan dirinya, memberikan laporan kepada kepolisian gitu ya, bahwa dirinya sudah kemudian terjadi sebagai korban tindak pidana. Kalau itu memang terjadi dan itu bisa dibuktikan, artinya dia memang melakukan apa yang tadi saya kemukakan. Apakah itu bentuknya adalah laporan palsu pasal 220 KUHP atau bahkan menghina orang yang sudah meninggal, karena menghina dengan mengatakan bahwa orang ini gitu ya melakukan satu tindak pidana pada masa hidupnya begitu, dan itu adalah satu penghinaan atau pencemaran nama baik pada pasal 320 KUHP. Jadi mungkin saja itu diterapkan kepada orang yang memang berbohong kepada penegak hukum ya. Baik, di awal kita ketahui juga PC ini sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK, tapi tadi kita simak bersama-sama juga bahwa permohonan perlindungan ke LPSK tersebut juga ditolak. Dari tanggapan Anda seperti apa? Ya, LPSK punya kriteria terhadap siapa ya atau pihak mana dia bisa memberikan satu perlindungan. Ya, kalau kita lihat pada pasal 10 Undang-Undang LPSK itu kan kewenangannya ada di sana, Mas Agung ya, seperti kepada korban itu pasti ya, kalau dia adalah korban tindak pidana, atau kepada saksi. Ya, dia bukan korban atau bukan pelaku, orang yang menyaksikan gitu ya, atau mengetahui satu peristiwa pidana tapi dalam konteks ancaman, atau juga bisa pelaku yang memang posisinya adalah justice kolaborator gitu, artinya pelaku yang mau membantu penegak hukum membongkar satu tindak pidana begitu. Tapi ya, bukankah ada aturan juga yang menyebut jika saksi menyaksikan sebuah kejadian namun tidak melaporkan kejadian tersebut, itu juga bisa dilaporkan juga begitu atau tidak? Iya, yang ada sebetulnya pada pasal 221 KUHP. Ya, pasal 220 KUHP itu kita bicara tentang orang yang menghilangkan bukti gitu ya, atau orang yang menyembunyikan buronan. Oke. Ini konteksnya lain. Tetapi tidak ada yang mereka menjadi menyaksikan sebuah kejadian kemudian tidak melaporkan, itu tidak bisa. Ya, tidak. Saya kira tidak ya. Nanti takutnya semua masyarakat akhirnya nanti jadi jadi terkena gitu ya, seolah-olah itu adalah peristiwa pidana. Justru yang melaporkan tapi dia tahu persis bahwa itu tindak pidana tidak terjadi, itu yang bisa. Baik. Ya. Baik. Tadi Anda berbicara terkait kriteria mana pihak yang bisa diberikan pelindungan oleh LPSK, menyebut beberapa tadi juga kriterianya.
kriteria apa saja sebetulnya yang bisa didapatkan agar akhirnya LPSK kemudian bisa memberikan perlindungan kepada saksi? Karena kita tahu PC kan ditolak, tapi Baradae diterima begitu permohonan Iya, perlindungannya. iya. Karena kenapa pada Ibu P ini kan ditolak gitu ya? Karena dalam konteks statusnya dia bukan lagi korban, gitu. Kalau mau dikatakan sebagai pelaku kan yang bisa dilindungi adalah pelaku yang adalah justice kolaborator. Dalam posisi ini pun P belum dalam kriteria itu, Mas Agung. Oke. Jadi jelas LPSK kan nggak punya kewenangan ya terhadap orang yang seperti itu gitu ya, yang Baik. nggak masuk. Tapi beliau dalam menjadi kriteria. saksi, bukankah saksi juga bisa menjadi salah satu kriteria? Bisa saksi ya, kalau kita bicara tentang saksi yang memang Mhm. dalam kondisi-kondisi tertentu perlu dilindungi, begitu. Misalnya dia dalam posisi ancaman, gitu ya, atau meminta kepada LPSK memang karena merasa bahwa dengan keterangan yang dia berikan kepada penegak hukum, ya keamanannya itu menjadi terancam, katakanlah seperti itu. Ya, khususnya dalam tindak pidana yang serius atau tindak pidana yang memang katakanlah berimplikasi ya Baik. besar begitu. Ya, jadi memang kriteria pasti ada dari LPSK. Baik, kalau Baradae, Bu Eva, ini sudah resmi jadi justice kolaborator. Responnya seperti apa? Sudah tepatkah atau? Iya, ini kan satu tindak pidana yang unik ya Mas ya. Saya katakan Kenapa ya dikatakan unik? Beliau itu bagian dari institusi, ya. Kita tahu institusi ini sedang dipertanyakan kinerjanya, ya. Dia diperiksa oleh kawan-kawannya sendiri, ya. Kita tidak tahu ini apakah kawannya itu memang kawan atau lawan, gitu ya. Ada hal-hal seperti itu, ya. Bukan berarti kita katakanlah menuduh institusi ini tidak fair. Tetapi saya kira untuk menjaga objektivitas dari proses yang berlangsung, misalnya dalam konteks penahanan, kenapa tidak penahanannya di rutan saja, gitu ya? Ada mendengarai ada kubu-kubuan begitu di. Iya, bisa saja karena kubu-kubuan. Yang paling tepat perlindungannya adalah LPSK. Kalaupun misalnya penahanan, saya kira jangan ditahan di tahanan kepolisian. Ya, sebaiknya di rutan begitu. Baik, supaya objektif gitu. Artinya untuk menjaga objektivitas begitu sudah tepat LPSK berikan perlindungan kepada Baradae begitu ya. Iya, betul. Tapi kalau Ibu PC sendiri ini kira-kira bisa jadi justice kolaborator juga atau tidak? Jika pada akhirnya nanti PC kemudian akhirnya angkat bicara. Kita tahu sekarang kan masih bungkam ya. Iya, satu PC ini kembali menarik ya buat kita gitu ya. Kenapa? Karena posisinya yang bersangkutan adalah istri dari tersangka utama. Ya, jadi luar biasa kalau dia menjadi seorang justice kolaborator. Ya, itu akan bisa membongkar banyak hal dalam kasus ini kalau beliau bersedia begitu. Dan saya rasa kalaupun memang menyatakan kesediaan, saya kira LPSK harus membuka diri ya terhadap peristiwa ini. Tetapi memang ini yang menjadi titik juga gitu ya, pertimbangan LPSK barangkali bahwa karena dia adalah posisi sebagai istri, ya, kesaksian seorang istri atau kesaksian seorang yang berkaitan dengan seorang pelaku tindak pidana, memang apa yang diberikan kekuatan pembuktiannya dalam konteks alat bukti itu tidak sekuat mereka yang tidak punya hubungan apa-apa dengan pelaku begitu. Jadi paling-paling ke persidangan jaksa atau hakim hanya bisa mendengar keterangannya saja tapi tidak bisa memperhitungkannya sebagai bukti. Ini juga barangkali ya yang kalau dalam konteks perlindungan saya kira LPSK bisa membuka diri gitu ya, terlepas dari apakah dia punya kekuatan pembuktian atau tidak, itu pada bagian pembuktian lah jaksa penuntut umum nanti. Di luar sana tampaknya juga banyak yang sependapat dengan Anda begitu. Andaikan saja Ibu PC ini bisa membuka angkat bicara begitu ya. Ini kasus ini akan segera menemukan titik yang terang benderang begitu ya. Artinya kira-kira apakah mungkin lembaga hukum kemudian bisa mendorong PC untuk akhirnya menjadi justice kolaborator begitu? Apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk segera bisa menyelesaikan kasus ini begitu dari kacamata hukum? Ya, pasal 10 Undang-Undang LPSK sendiri itu menggariskan bahwa seorang yang
mau menjadi justice kolaborator itu memang benar-benar dengan niat baik gitu ya, membantu penegakan hukum begitu, membantu penegak hukum. Kalau terhadap Ibu PC sendiri, Mas Agung, seorang istri ya, seorang istri yang di dalam hukum pidana kalau kita buka pasal 221 gitu ya, ketika seorang istri bahkan menyembunyikan suaminya yang melakukan tindak pidana, itu tidak bisa diancam dengan sanksi pidana. Kenapa? Gitu ya, karena memang naturnya begitu ya, alamiah begitu ya. Oke, tapi Seorang bukankah ada istri aturan yang menyebut bahwa suaminya, gitu ya. melindungi atau menyembunyikan pelaku begitu itu juga bisa terkena pasal juga? Iya, bisa. Nah, pasal itu tidak diberlakukan kepada keluarga, saudara atau Oke. semenda ya, pada garis keturunan sampai derajat kedua. Artinya apa? Baik. Anak ya, orang tua gitu ya, suami atau istri gitu. Nah, itu pasal itu apa namanya, ada pengecualiannya Mas pada ayat Baik. 2-nya. Baik, Gitu. baik. Ya. Itu pula yang menyebabkan kalaupun misal begitu ya, sikap PC ini diam untuk menyembunyikan sesuatu, itu pun ternyata tidak bisa terkena pasal Tidak. tertentu begitu ya? Baik. Betul, ada apa namanya, ada dasar penghapus penuntutan ya Baik. yang bisa digunakan oleh Ibu PC itu, dan itu dibenarkan dalam hukum pidana karena ada ketentuannya. Baik, terima kasih Bu Eva atas waktunya dan memberikan kesempatan untuk bergabung bersama kami di diskusi sore ini. Waktu Baik. kami sangat terbatas meskipun ini diskusi begitu hangat untuk kita berbincang lebih lanjut. Baik, lain kali barangkali ya, Baik. disambung lagi. Baik, Ya. terima kasih Bu Eva. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.